Hai 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 anak-anak kelas 10 akuntansi. Ketemu lagi dengan Ibu Dewi. Nah, kali ini kita akan lanjut materi kita. Sebelumnya kan kita sudah belajar buku besar ya. Kita lanjut dengan materi kita yaitu neraca saldo. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Kita mulai dari pengertian neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Jadi, neraca saldo itu merupakan daftar yang berisi saldo-saldo akun yang terdapat di buku besar utama pada tanggal tertentu. Nah, jadi kita akan memindahkan ya saldo-saldo yang sudah kita dapat di buku besar, kita akan pindahkan ke neraca saldo. Akun-akun yang disusun di dalam neraca saldo itu harus sesuai dengan urutannya ya. Dimulai dari akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi harus sesuai dengan urutan ini. Nah, neraca saldo sering juga kita sebut dengan trial balance ya. Mengapa perlu neraca saldo? Nah, untuk apa sih kita harus membuat neraca saldo? Jadi, tujuan kita dalam membuat neraca saldo yang pertama adalah untuk mengetahui saldo atau posisi nilai rupiah dari masing-masing akun yang terdapat di buku besar utama. Jadi, supaya kita tahu ya, berapa sih saldo dari masing-masing akun buku besar. Yang kedua adalah untuk mengecek keseimbangan persamaan dasar akuntansi ya. Nanti kita akan cek, jadi aktiva harus sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi nanti neraca saldonya harus balance. Nah, apa saja ketentuan dalam pembuatan neraca saldo? Pertama, nama akun di neraca saldo itu sama dengan yang di buku besar utama. Jadi, ada berapa nama akun yang ada di buku besar, maka di neraca saldo akan dibuat sama. Nah, yang kedua, urutan nama akunnya itu dimulai dari aktiva. Nah, pertama aktiva lancar dulu, baru aktiva tetap. Terus utang, jadi mulai dari utang lancar, baru utang jangka panjang. Terus ada modal. Nah, biasanya ada prive juga ya. Jadi di bawah modal itu ada prive karena prive itu akun lawan dari modal. Nah, selanjutnya baru pendapatan dan yang terakhir adalah beban atau biaya. Nah, total rupiah debit itu harus sama dengan total rupiah kredit. Jadi inilah yang dinamakan balance ya. Angka yang di debit harus sama dengan angka yang di kredit. Bentuk atau format neraca saldo. Nah, bisa lihat di sini. Pertama, kita harus buat dulu judulnya ya. Jadi nama perusahaan Salon Ayu Dewi, terus neraca saldo periode 31 Desember 2020. Nah, jadi bentuk formnya seperti ini. Ada nomor akun, nama akun, debit, kredit. Nomor akun itu diisi dengan nomor akunnya ya. Nama akun diisi dengan nama akunnya, misalkan kas. Debit itu diisi jumlah, jadi jumlah atau nilai rupiahnya. Kredit juga seperti itu, ada diisi dengan nilai rupiahnya. Jadi jumlah nanti terakhir jika semua nama akun sudah dibuat dan juga nominalnya, maka di debit itu total atau dijumlahkan ke bawah, yang kredit juga akan ditotal. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Jadi jumlah antara yang di debit dan yang di kredit itu harus balance atau sama. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana ya cara kita dalam menyusun neraca saldo? Nah, ini kalau menyusun neraca saldo itu sangat mudah. Hanya tinggal kita memindahkan saldo akhir dari masing-masing akun yang kita lihat dari buku besar ya. Nah, ini Ibu contohkan, ada buku besar kas, ada buku besar perlengkapan,
ada piutang usaha, peralatan, utang usaha ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita dalam membuatnya? Nah, tadi kita buat dulu nama perusahaannya ya, Salon Ayu Dewi Neraca Saldo periode 31 Desember 2020. Nah, dibentuk tabelnya, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Jadi kita mulai dari akun yang pertama. Ya, kita mulai dari kas. Nah, kas ini nomor akunnya 111. Jadi saldo kas di akhir itu adalah 12.600.000. Maka kita masukkan. Nah, jadi kas saldo akhirnya 12.600.000 di debit. Jadi kita taruh angkanya di debit. Nah, lanjut lagi. Kedua, perlengkapan nomor akun 112. Nah, lihat saldonya di debit 600.000. Jadi kita tinggal tuliskan saja 112 perlengkapan di debit 600.000. Nah, gampang ya. Sepertinya kalau kalian lanjutkan sendiri juga bisa ini. Piutang usaha 113. Jadi saldonya di debit 10 juta. Tinggal kita pindahkan. 113 piutang usaha di debit 10 juta. Nah, lanjut lagi. Peralatan 121. Jadi peralatan di debit 4 juta. Tinggal dipindahkan 121 peralatan di debit 4 juta. Lanjut lagi, utang usaha 211. Ini utang saldo namanya kredit ya. Jadi saldonya di kredit sebesar 2 juta. Tinggal dipindahkan utang usaha di kredit 2 juta. Nah, begitu seterusnya ya sampai pada akun beban. Misalnya bebannya juga ada 5 ya, dituliskan sampai terakhir 515. Nah, ini misalnya, jadi nanti ketika semua sudah dipindahkan saldo dari masing-masing akun pada buku besar, maka ini akan kita jumlahkan yang di debit angkanya. Nanti ketemu totalnya yang di debit dan ketemu total yang di kredit. Jadi total yang di debit dan total yang di kredit itu harus sama. Apabila didapat tidak sama, berarti ada kesalahan ya. Nah, kesalahannya apakah di buku besarnya bisa salah atau salah menjurnal. Nah, mudah kan anak-anak? Itu yang dimaksud dengan neraca saldo dan cara untuk membuat neraca saldo. Ya, sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini dengan materi neraca saldo. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you. Semangat belajar daring. SMK bisa.